Alia. Bonekanya tapi orangnya lebih lucu. Bisa aja bikin orang baper ya dia ini. Kayak mau baik-baik ya, biar nggak kayak lagi. If the world was ending, I wanna be next to you. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ais. Ajil, kenapa Atiu, Atiura, Lalitiu, Lalitiunya Bandung. Kak Vidi, halo Kak Vidi. Ada Karina, ada Kak Faza juga. Wizi, halo Kak Agung. Hai Zi, hai Karina. Hari ini aku mau live-nya ngomongnya baik-baik aja ya. Aku udah kapok kena PL. Lagi di luar, iya. Bonekanya lucu ya, beli di mana? Ini dikasih koban-ban dari oleh-oleh Jepang. Aku nggak tahu dia beli di mana ya. Sekarang harus kalem live-nya semua. IQ, lucu bener itu, iya kan? Look at. Tapi matanya kayak kosong. Sun Arrow. Ini ada IG-nya. Mofusan. Coba dicek. Hai Bibi. Bibi gelo ah. Mau ya ini Bibi atau si K? Aku curiga si K ini yang kayak gini. Dia doang soalnya yang riset kuantitatif merupakan riset berdasarkan filsafat positivisme yang pernyataan-pernyataannya dapat diuji secara rasional. Harus dapat diverifikasi secara ilmiah
dan dapat dibuktikan secara logis dengan menggunakan bukti empiris dari data di lapangan atau dengan pembuktian secara matematis. Dalam filsafat positivisme dikatakan bahwa informasi diturunkan dari pengalaman panca indera kemudian diinterpretasi dengan penalaran dan logika. Aku sambil ngerjain ya guys, jadi bacanya aku scroll. Sahabat madrasah, nanti dah sehat kan? Sahabat madrasah, sahabat surga guys. Lebih lanjut dikatakan bahwa data yang terverifikasi atau fakta-fakta positif yang dihasilkan dari panca indera disebut sebagai bukti empiris. Itulah sebabnya positivisme didasarkan pada empiris. Anyong kanabs. Halo. Hai Z. Halo Z. Kamu nggak apa namanya? Nggak accept permintaan pertemanan aku. Aku udah follow loh. Nadira love language silent treatment. Gila, malu AI, kenapa malu? Gak usah malu. Kita followan aja. Gak usah malu. ACC ya. Riset kuantitatif memfokuskan pada pengukuran yang objektif dengan bantuan matematis dan statistik untuk mengolah dan menganalisis data yang berupa angka atau numerik. Pada umumnya, data diperoleh dengan penggunaan kuesioner yang disebut sebagai data primer. Selain itu juga dapat digunakan data numerik sekunder yang berupa angka-angka sebagai bentuk representasi informasi. Apa sih Bibi? Semangat pejuang gelar. Amin. Doain ya Z. Kamu ini dulu, accept aku dulu cepat sekarang. Yang lucu juga butuh ditemenin yang lucu juga ya. Ih, enggak kok. Apa sih, gak ngerti aku. Yang lucu juga butuh ditemenin yang lucu juga ya. Gimana cara bacanya? Hai Rexis. Nadira ganti username. Nanti ganti username. Halo Z. Halo Amuba. Lagi apa Z? Lagi ini ya. Lagi skripsian. Aku lagi ubah bab 3. Nanti aja masih malu kenapa sih? Malu kenapa? Tell me. Gak perlu malu-malu loh. Kenapa malu? Atau kita mau followan apa IG? Kamu lucu, butuh ditemenin sama boneka lucu. Nggak gitu loh. Aku kan anaknya ada banyak yang kasih. Jadi kalau aku main itu aku bawa anak aku satu-satu guys. Aku
Aku bawa dia satu-satu ditemenin. Nggak perlu gift di sini, Zi. Thank you so much ya. Nggak perlu gift di sini. Sayang koinnya, disimpan aja. How are you, Z? I'm good, Alexis. How about you? Mana anak lainnya? Anak lainnya di rumah, jadi aku bawanya satu-satu. Sejenis labubu itu. Ya, aku labubu punya 4. Ada satu dari Elda warna ungu, satu dari Audi warna coklat, satu dari Mr. Haydens warna pink, satu lagi yang bentuk Merlion Singapura dari Kebanban. Ada 4 kalau labubu. Hachi Pupu aku ada 2, Migo ada 1, boneka otter sama ini boneka kucing. Kalau yang gede-gede nggak aku bawa kalau main, soalnya ribet bawanya. Hai Kahwang. That's good. I'm doing good as well. Sebentar guys, aku ngambil. Oh, 1 anak 1 hari gitu. Ya, kemarin aku bawa labubu warna ungu, purple. Oni. 1 hari anak aku bawa main. Assalamualaikum kakak, halo Vina. Di mana? Di Bomber. Lagi ngerjain skripsi seperti biasa. Doain aku lancar besok proyek kampusnya, Zi. Ih, semangat Zi. Semangat proyek kampus apa itu kalau boleh tahu? Kalau aku like bilang ya guys. Oni, aku bawa ini, Oni lihat. Aku bawa tumbler dari Oni. Jadi buat tour gitu yang special interest. Aku mau tebak jurusan kuliah kamu, event management bukan? Mau ke Bomber ah? Boleh sini. Onia lagi di mana emang? Sini sama anak-anak. Oni biasanya sama anak-anak. Aku sambil kerjain ya, guys. Oh, ini ada yang salah. Wow. Cici Gladys. Halo Cece, tadi kita bertemu di IG. Sekarang kita bertemu di. Temen nggak tengah malam lagi live-nya? Di tengah malam juga live. Nanti kalau udah pulang tengah malam aku live. Aku tour manajemen. Oh, ih keren banget. Kamu ada cita-cita jadi guide tour gak? Aku besok mau potong rambut guys. Kayak sudah terlalu panjang. Kak Nadira sambil komen dong Kak Nadira. Aku lihat Kak Nadira tap-tap loh. Karasya welcome. Botak? Enggak lah, jangan botak. Gak pede aku kalau botak. Dekat-dekat sidang aja nggak sih dirapiin rambutnya. Nanti kalau deket sidang dirapiin lagi. Aku rasa kayak udah terlalu panjang gitu loh. Tapi emang aku suka panjang sih, cuman kayak ganggu gitu.
Halo Dion, ada Dion ya tadi, aku lihat kamu. Perasaan tadi masih di sebelah, C udah di sini aja. Si gue di situ bisa membelah dirinya menjadi 7. Kayak Raden Kian Santang. Jadi di semua live dia ada dalam satu waktu. Ya kan, C? Lagu kesukaan aku guys, let's go nyanyi. Hai Kak Ica. But I hold you, come back to me. Mama's hurting my that you run away. I still think of you 100 times a day. Still think of you too. If only when I'm feeling a bit down and I wanna portray. I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew how it was. I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you. 'Cause I'll never find love like ours out here in a million years. Million years. My location, I know, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location, I know, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get Spill sampo Z. Samponya Head and Shoulder, tapi conditionernya Pantene. Udah sama Macarizo. Kalau sabunnya Scarlett. Kok tiba-tiba jadi alat man? Katata, Alan, welcome. Apa ini? Kamu quali or quanti? Aku ini ambil quanti. Karena di jurusanku itu nggak ada yang quali. Semuanya itu kuantitatif. Beda kayak ilkom gitu. Kayak kalau yang ilkom itu semuanya justru banyaknya kualitatif. Rambutku kayak singa, susah diatur. Aku juga kalau bangun tidur kayak singa. Jangan lupa Mamzi, Katata juga. Katata udah mamam belum? Metode penelitian dalam implementasi. Ya, Mas Kuil kom dia dari YouTube gitu. Oh iya ya kan. Kalau ilkom kebanyakan iya kualitatif, tapi kalau jurusan aku itu banyaknya kuanti, jadinya sebar data kuesioner, gitu-gitulah. Without you, away my life. I need you. Something tells me I'll be alright. Yes, this song is playing. I still listen to the screen recording I have. Alexis, you're so cute. I'm so touched. Program analysis. I'm not trying to find a way back home. Halo Kariva. Ada Kariva lagi. Kariva apa kabar hari ini? Gotta get back to you. Z, kamu
Kamu semester berapa? Kamu masih ada di sini nggak sih? Z, are you still there? Nanti ada pertanyaan gini, kalau datanya nggak normal, datanya diapain? Aku nggak mau mikirin itu dulu, aku masih bab 1, 2, 3 ke arah hasil. Jangan nakut-nakutin aku ya. Sumpah aku nggak ngerti banget rahasia soal skripsi ini. Apa yang aku ngerti? Nggak ada sama sekali. Penulisan skripsi tesis. Dan disertasi. ...2020. Yogyakarta. Andi, Yogyakarta. Aku bentar aja live-nya ya guys. Kalau kamu jawab dihilangkan Bu, nanti dia tanya lagi. Nggak ada cara lain selain dihilang. Dadang Munandar. Ih, siapa yang suka lagu ini? Marliana. Hai Red Foxy. Budining Tias. Iya sih, Dadang itu muncul di mana-mana deh. Kak Rahasia tahu nggak? Dia dosenku. Mariana Budining Tias Winanti. I'm not good Z. Why? Kenapa nggak good? Halo Kuacel, ada Kuacel. Aku baru lihat. Kalau kamu bilang manipulasi, kenapa nggak sekalian bilang saya joki Bu? Saya gak akan lulus Bu kalau bilang kayak gitu. Oh astaga, aku dulu pakai jurnalmu Pak. Iya. Pak Dadang Munandar. Halaman berapa? Mataku
Mataku terbang sampai ke langit, aku pandangi semua mataku terbang sampai ke langit, aku pandangi secara seksi yang dapat bisa didadari. Alohan, hilangkan aja kalau nggak normal. Makanya kan kita sebar kuesioner lebih dari yang dibutuhkan. Oh iya, jadi maksudnya kita, contoh nih, aku sebar kuesioner itu respondennya itu adalah 100 orang dari responden yang dari sampel dari populasi aku gitu kan, maksudnya karena populasi aku 400.000 wajib pajak kendaraan bermotor, terus aku ambil sampelnya itu adalah 100, berarti sebar kuesionernya itu nggak bisa 100 ya, walaupun aku responden walaupun aku sampelnya itu adalah 100 orang, tapi sebar si kuesioner buat respondennya itu harus lebih dari 100 lah. Hai James. Tak disentuh dulu, mataku terbang sampai ke langit, indahku pandangi. Iya kan ada hitungannya buat tahu populasinya kan? Ya. Zee, I enjoy hearing you sing. Love your singing voice, so beautiful. Oh my God, Alexis, thank you so much. That means a lot to me. Temanku rata-rata 150. Oh, cari aman ya. Oke. Jadi data yang nggak normalnya itu kita hilangkan. Kita tetap ambil sesuai jumlah sampel. Jadi kalau ada data yang kelihatan nggak normal langsung dibuang. Oke. Tapi aku belum sampai ke sana. Aku baru bab 1, 2, 3 rahasia. Tapi itu nice info banget, thank you. Biar kita jaga-jaga sebar kuesionernya itu nggak cuman di 100 orang pas gitu mas. Halo, Ko Acel, thank you sudah absen Koko. Lihat aku bawa anak aku hari ini Koko. Zee, aku aja belum pegang skripsi 5 hari. Tapi Koko kan udah aman ya. Anaknya lucu kayak yang punya. Lebih lucu anaknya, yang punyanya kayak ini, kayak Onye. Aku tiap hari bawa anak aku beda-beda loh Koko. Gak harus kamu masukkan contoh kayak 1, 10, 6, 9. Kalau ada kayak gini udah pasti nggak normal. Oh, oke. Kak, rahasia kenapa bisa dilihat nggak normal? Kenapa kita bisa lihat ini nggak normal? Apa yang menjadi dasarnya? Aku masih nggak ngerti cara lihat datanya itu normal atau nggak normalnya itu kayak gimana. Halo Kak Ins, ada Kak Ins kah masuk? Karena sebaran datanya terlalu jauh. Oh, also Zee, when I saw your life show up when I opened my TikTok, I got excited, cause I'm missing you. Oh my God, I miss you so bad, Alexis. I miss you too. I miss you. I miss Dreamers. Dan everyone. Sini aku ngapain ya? Aku nyari halaman sebenarnya. Tapi nggak ada halamannya. Then what should I do? Oh, I think ini adalah halaman 1. Ada
citation page 1 title. Oke. Aku udah citasi. Save dulu. Terus mau aku paraphrase. Kalau bahasa 1, 2, 3 kayaknya kamu bakal ditanya urgensi penelitian deh. Iya. Mungkin waktu sidang sempro bakal lebih ditanya ini ya. Bakal lebih ditanya apa namanya? Bab 1-nya, latar belakang nggak sih? Mulai banyak orang guys di sini. Thank you so much for tap Alexis. Tiba-tiba udah 10K. Ya, kenapa kamu milih itu? Kenapa aku milih penelitian ini? Karena berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, terdapat masalah di Samsat Soekarno-Hatta Bandung mengenai sosialisasi pajak dan pembayaran denda. Oh, so sleepy. Aku udah ngantuk sebenarnya. Pokoknya siap-siap adu argumen. Ya Allah, aku takut karena aku nggak pernah kayak gini. Aku bener-bener di kampus itu bukan mahasiswa aktif. Kalau ada tugas ya kerjain, kalau nggak ada ya diem. Ya udah, nggak ngerti kayak gini. Ini aja aku nyusun skripsi banyak dibantu temanku ini cutting aku. Harus ada data valid tentang case tersebut, misal penelitian sebelumnya atau berita tentang itu. Ya, aku juga udah nemu penelitian sebelumnya itu ada enggak deh. Aku itu ngambil datanya itu dari survei dari pengamatan ya, sama dari Bapendanya langsung, Badan Pendapatan Daerah. Aku minta datanya bahwa terdapat denda setiap tahunnya yang meningkat di Samsat Soekarno-Hatta Bandung ini. Itu berarti dengan adanya denda bisa menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terjadi di Samsat Soekarno-Hatta Bandung ini. Gitu. Wih. Kayak gitu bukan? Halo Fian. Ya benar. Kualitatif atau kuantitatif? Kuanti. Aku ambilnya kuantitatif. Begitu. Terus aku juga ngambil data KTMDU, kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, yang setiap tahunnya itu meningkat juga sama di Samsat Soekarno-Hatta ini. Berarti presentasi ketidakpatuhan. Iya, tentang ketidakpatuhan wajib pajak. X1-nya itu soal sosialisasi pajak, X2-nya itu sanksi pajak, dan Y-nya itu adalah ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Cepi. Ada Cepi. Cepi sudah mamam kah? Cepi, aku bawa anakku, lihat. Miu. Dia temenin aku dari siang tadi. Kocel, welcome back ya. Welcome back Alexis. Pokoknya data yang valid itu adalah kriteria yang ngisi kuesioner juga nantinya kayaknya ditanya. Berarti kriterianya itu adalah udah cuman satu nggak sih kriterianya? Yang termasuk sampel itu adalah orang yang membayar pajak ke Samsat Soekarno-Hatta. Pokoknya data ketidakpatuhan itu udah aman aku dari KTMDU. Kalau data
data denda itu, data sanksi itu aku ngambilnya dari data denda karena sanksi pajak itu berupa denda kan. Nah, terus kita mendapatkan bahwa adanya denda setiap tahunnya itu menandakan berarti ada sanksi yang dilakukan gitu oleh si Samsat Soekarno-Hatta Bandung ini. Tandanya juga ada wajib pajak yang masih tidak patuh kalau masih ada denda, dan masih ada yang tidak membayar pajak. Tapi X1-nya itu kan tentang sosialisasi pajak. Aku itu bingung datanya dari mana, ngerti nggak sih? Jadi harus dilakukan pra-survei sebenarnya, tapi udah telat gitu loh. Aku udah pengerjaan bab 1, 2, 3, bahkan udah mau menyerahkan draft skripsi, tapi masa mau dilakukan pra-survei buat memperkuat variabel aku? Ini apa sih analisisnya? Analisis faktor atau apakah? Pengaruh dari sosialisasi pajak sama sanksi pajak terhadap kepatuhan. Jadi aku tuh sebenarnya niatnya tuh buat data sosialisasinya itu cuman dijabarkan kalau aku sudah survei ke lokasi. Jadi berdasarkan pengamatan aku nggak ada data pastinya gitu loh. Tapi itu kuat nggak ya kira-kira? Jadi aku bilang aja kalau di sana itu sosialisasinya itu kurang efektif karena media-media yang diterapkannya itu belum komplit, baru tentang di media sosial doang. Tapi media kayak papan reklame atau spanduk atau poster atau sosialisasi langsung terjun ke lapangan itu belum efektif dilakukan belum rutin dilakukan oleh Samsat Soekarno-Hatta. Jadi nanti sampelnya yang tidak patuh pajak. Sampelnya itu iya. Sampelnya itu orang yang membayar pajak ke Samsat Soekarno-Hatta, tapi kita mencarinya itu datanya yang sebisa mungkin yang negatif, yang kecil, yang tidak patuh berarti kalau boleh. Biar hasilnya itu berarti valid, berarti berpengaruh. Sosialisasi dan sanksi itu berpengaruh terhadap wajib pajak. Indikasi tidak patuhnya apa? Karena banyak yang kena sanksi ya. Iya. Aku takut sumpah aku takut ditanya-tanya. Aku takut nanti sidangnya rahasia. Jangan ke Mayo ini siapa? Aku panggilnya apa ini aja? Halo shoot. Takut banget kalau ditanya buktinya kamu jawabnya apa? Iya. Kalau ditanya buktinya aku harus menyertakan foto kah? Atau apa? Nggak siap. Aku nggak siap dengan semua ini, ya Allah. Kayak gimana ya? Kalau sempro intinya adu argumen aja kak. Nanti kalau udah mentok tinggal minta saran dosennya aja. Atau langsung aja bilang, saya kurang mengerti, akan saya pelajari kembali. Kuacel, halo KHD, halo Fulsan. Gimana ya, aku bingung. Belum koko, kan aku telat sempro waktu itu karena live Dream Boys, karena sibuk juga, karena dosennya juga. Nah kemarin itu baru daftar sempro koko. Sebab itu cuma ditanya beberapa. Iya tapi takut. Kayak alasan kenapa milih judul ini dan lain-lain. Oh, gimana ya? Ada satu variabel yang aku nggak dapat datanya.